Halo, kami dari Kompak 5K51. Kami membawakan subtema perkotaan tentang persiapan mapan di usia 35 tahun. Nah, ini overview dari apa yang akan kami sampaikan, mulai dari definisi hingga kesimpulan. Oke, jadi di mapan ini menurut KBBI mapan memiliki arti mantap atau tidak goyah atau tidak atau stabil dalam artian kedudukannya ataupun kehidupannya. Jadi istilah mapan ini dapat dimaknai dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti misalnya dalam sisi finansial, karir ataupun kehidupan pribadi. Jadi di konteks finansial ini mapan berarti memiliki stabilitas pendapatan yang cukup atau memenuhi kebutuhan pokok. Lalu untuk di sisi karir ini sendiri, Mapan berarti memiliki pekerjaan atau usaha yang berkembang dan memberikan kepuasan. Lalu kemampuan ini tidak hanya soal angka, tapi juga kepuasan hidup secara sosial dan emosional. Indikatornya meliputi kemampuan mengelola keuangan dengan baik, bebas dari utang, konsumtif, dan berkontribusi pada komunitas. Baik, dari penjelasan mapan kita menuju ke perjalanan hidup. Jadi perjalanan hidup seseorang sebelum usia 35 mencakup masa sekolah, masa kuliah, dan masa bekerja. Setiap fase ini memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berbeda terhadap individu ini, yang membentuk fondasi kehidupan yang lebih matang. Yang pertama adalah fase transisi remaja ke dewasa, yaitu masa SMA, di mana seseorang tidak hanya belajar matematika atau fisika, namun tetapi membangun hubungan sosial, memahami minat dan bakat, serta mengalami pembentukan karakter. Lalu yang kedua ada masa perkuliahan, di mana masa perkuliahan ini adalah waktu untuk memperdalam pengetahuan dan keahlian. Individu bisa belajar dari buku atau dosen, pengalaman organisasi, magang, ataupun membangun jaringan profesional menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Masa perkuliahan ini bermanfaat ke masa bekerja, di mana pada masa bekerja seseorang mulai langkah nyata untuk meraih kemapanan finansial dan profesional, yaitu melalui pekerjaannya. Ia bisa mengembangkan keterampilan, membangun karir, dan memanfaatkan peluang untuk menabung, berinvestasi, serta memiliki aset untuk masa depan. Nah, kalau di perkotaan sendiri, kita perlu tahu dahulu apa itu perkotaan. Nah, perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya memiliki kegiatan utama di bidang perdagangan, jasa, industri, atau yang intinya bukan pertanian. Nah, perkotaan tidak dapat hanya ditentukan secara administratifnya, tetapi juga berdasarkan ciri-ciri perkotaan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa tentu memiliki peluang tersendiri dalam perkotaan, karena perkotaan tersendiri memiliki kegiatan utama di bidang perdagangan, jasa, ataupun industri yang kita sebagai mahasiswa telah dipersiapkan. Nah, di sini kami membagi menjadi 3 sektor besar, yaitu kita bisa berwirausaha, bisa bekerja, dan bisa memanfaatkan digitalisasi. Nah, kalau dari berwirausaha sendiri, kita sebagai mahasiswa mendapatkan dukungan dari berbagai inkubator dan akselerator bisnis, yang kita juga bisa mensegmentasi pasar untuk lebih besar, supaya kita bisa memulai bisnis kecil-kecilan. Nah, kalau untuk bekerja sendiri, kita sebagai mahasiswa dapat melakukan suatu kerja praktek di banyak perusahaan multinasional dan startup yang berbasis di kota besar. Kita juga bisa mengikuti event industri, seminar yang sering diadakannya di kota. Nah, di aspek digitalisasi, banyak perusahaan dan instansi pemerintahan yang membutuhkan mahasiswa, khususnya dari kami, karena kami dari jurusan informatika, dapat membantu untuk proses transformasi digital sehingga kami dibutuhkan. Selanjutnya, setelah membahas tentang peluang di perkotaan, akan ada manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa apabila peluang-peluang ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sebagai wadah pengembangan diri. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi dan daya saing. Peluang magang, berwirausaha, ataupun pengalaman bekerja secara nyata mampu meningkatkan daya saing di dunia kerja, karena mahasiswa yang mengikuti peluang magang tersebut dapat memiliki pengalaman dan portofolio yang lebih lengkap dibandingkan yang lainnya. Yang kedua adalah koneksi dan jaringan profesional yang luas. Bekerja di perusahaan, di perkotaan, ataupun di instansi pemerintah memungkinkan mahasiswa membangun jaringan yang ke depannya mempermudah membuka peluang karir. Yang ketiga adalah kontribusi nyata pada digitalisasi. Mahasiswa memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan transformasi digital, baik melalui solusi teknologi untuk perusahaan maupun inovasi dalam bisnis.
Berikut adalah proyeksi peluang yang didapat oleh mahasiswa. Menurut data dari menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik, gaji rata-rata lulusan universitas adalah 4,96 juta. Gaji rata-rata lulusan diploma adalah 4,25 juta. Dan gaji rata-rata lulusan SMA adalah 3,09 juta. Dapat dilihat dari grafik ada sebuah tren menaik. Gaji akan menaik jika lulus dengan pendidikan yang lebih tinggi. Berikut adalah proyeksi peluang khususnya untuk program studi IF dan STI. Menurut data yang didapatkan dari Tracer Study ITB, nilai tengah gaji STI adalah 9,5 juta, sedangkan nilai tengah gaji IF adalah 15,75 juta. Dapat dilihat juga per grafik ada juga bonus per tahun yang didapatkan oleh IF dan STI. Dan di sini terdapat proyeksi alokasi pendapatan untuk mahasiswa STI. Gaji yang diambil di sini adalah 9,5 juta per bulan, dan data ini didapatkan dari hasil Tracer Study ITB terhadap mahasiswa STI yang telah lulus. Jadi di sini kita melihat bahwa grafnya telah bagi menjadi dua kategori, yaitu dengan keluarga dan tanpa keluarga. Kita bisa melihat bahwa jika seseorang hidup tanpa keluarga, dengan asumsi bahwa keluarga itu terdiri dari satu istri dan satu anak, orang tersebut dapat bisa mengeluarkan lebih banyak uang untuk pengembangan diri dan hal-hal seperti investasi. Namun ketika ada kebutuhan keluarga seperti kebutuhan anak, maka uang yang seharusnya bisa dipakai untuk sektor tersebut akan dipakai untuk sektor-sektor yang lain. Nah, kemudian di sini ada alokasi pendapatan untuk jurusan IF dengan gaji sebesar 15.750.000 dan nominal tersebut diambil dari sumber yang sama, yaitu Tracer Study yang dilakukan oleh ITB terhadap lulusan mahasiswa IF. Di sini juga dibagi kembali menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu tanpa keluarga dan juga yang kedua dengan keluarga. Dapat dilihat juga bahwa muncul sebuah kebutuhan baru jika sudah berkeluarga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak, dan sehingga berdampak pada kebutuhan lainnya yang akan berkurang terhadap pengalokasian dananya. Dan juga sebagai informasi, alokasi pendapatan yang kami lakukan di sini berdasarkan asumsi dari kami sebagai mahasiswa. Kemudian terakhir, jadi dapat disimpulkan bahwa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi membuka peluang yang lebih luas dan meningkatkan potensi untuk memperoleh penghasilan lebih besar. Dengan penghasilan lebih besar, kita juga dapat membuka akses lebih besar terhadap peluang karir yang lebih baik, terutama di kawasan perkotaan. Kita dapat memiliki keleluasaan yang lebih dalam mengelola dan mengalokasikan dana yang dimiliki, dan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan, serta membantu mencapai tujuan kita untuk menjadi mapan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.